kegiatan ini direkam dan tidak disebarkan, tapi hanya untuk memenuhi tugas saja. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ditanyakan ya maksudnya. Hari ini kalau boleh tahu Bu Nindi ngajar kelas berapa? Mengajar di kelas 8A. Oke, materinya tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Oke. Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa saja? Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa itu mengetahui tahapan-tahapan sampai Indonesia ada pada saat merdeka saat ini. Mulai dari tahap perasaan senasib, kemudian tahap kebangkitan nasional, tahap Sumpah Pemuda, sampai dengan tahap proklamasi kemerdekaan. Selain itu juga siswa diharapkan untuk memahami nilai-nilai apa saja yang perlu ditingkatkan di masa globalisasi saat ini. Karena kan Indonesia saat ini masuk pada masa reformasi, tentunya tuntutan kepada pelajar pun semakin berkembang. Maka dinilailah nilai-nilai apa saja yang perlu dipahami dan perlu dimiliki oleh siswa pada masa saat ini. Ya sih, tujuan pembelajarannya sudah cukup jelas. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapainya apa saja? Apa kira-kira? Untuk area yang perkembangan yang hendak dicapai yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Oke, dibutuhkan keterampilan ya untuk mencapai hal tersebut. Nah, untuk itu apa sih kira-kira strategi yang sudah boleh dipersiapkan untuk mengajar hari ini? Iya, yang pertama itu strateginya mungkin yang pertama siswa diberikan dulu pemahaman mengenai tahapan-tahapan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, mulai dari tadi ya tahapan perasaan senasib sampai dengan tahapan proklamasi. Kemudian menjelaskan juga nilai-nilai apa saja yang perlu dimiliki oleh siswa, bahkan ditingkatkan oleh siswa di masa reformasi saat ini. Selanjutnya nanti siswa akan diberi puzzle berupa puzzle kata, kemudian siswa mencari dalam puzzle tersebut kata-kata yang bermakna mengenai materi yang sudah dipahami hari ini dan juga materi dari minggu lalu. Karena kan minggu lalu kita memahami tentang organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dan membantu Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Berarti di sini media yang digunakannya, media pembelajarannya, aplikasi. Pembelajarannya ya aplikasikan. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kegiatan belajar hari ini lancar ya, Bu Nindi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Alesa, Saci, Ananda, Ezi, Kia sakit, Azra, Dimas, Zakwan, Fasya, Ebi, Arga, Meidina, Mikaila, Fadel, Sakit, Hikam, Rasen, Rifa, Naya, Sila, Naila, Aurel, Kansa, Reva, Salsa. Ya, sudah berdoa? Baik, silahkan dikeluarkan bukunya. Boleh LKS, boleh buku paket beserta buku catatan kalian. Ya, anak-anak silahkan dibuka LKS-nya, dibuka materi terakhir di bab 4. Halaman 9.
Ya, sudah dibuka semua? Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami tahapan-tahapan bangsa Indonesia dari tahun 1900 sampai kemerdekaan. Yang kedua, kalian harus memahami nilai-nilai yang perlu ada di dalam diri pelajar. Ya, ini adalah dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas dan yang akan kita pelajari hari ini. Minggu lalu masih ingat kita bahas tentang budi utama organisasi. Terus apa lagi? Minggu lalu kalian main apa sih minggu lalu? Iya, main puzzle. Puzzle-nya ada beberapa organisasi yang muncul setelah budi utama. Masih ingat yang pertama ada organisasi apa? Ada Muhammadiyah. Mana kelompok Muhammadiyah? Oke, selanjutnya ada Sarekat Islam. Sarekat Islam atau disingkat SI. SI. Mana kelompok SI? Selanjutnya yang ketiga ada organisasi Indis Party. Siapa kelompok Indis Party? Dan yang terakhir adalah organisasi apa? Pelajar Indonesia. Siapa yang kelompok pelajar Indonesia? Organisasi pelajar Indonesia. Itu mau tanya dulu. Kenapa sih kita harus bahas organisasi kepemudaan? Supaya biar membangkitkan semangat anak muda. Iya betul, untuk membangkitkan semangat anak muda. Kalian semangat nggak? Betul, selain itu apalagi sih kenapa kita harus bahas organisasi kepemudaan? Agar kita tahu organisasi apa saja yang muncul pada saat setelah muncul Budi Utomo. Oke, supaya kita tahu ya organisasi apa sih yang berperan selain Budi Utomo pada proses kemerdekaan Indonesia. Ya, ternyata organisasi tersebut berjasa tidak untuk bangsa kita. Berjasa. Ya, sangat berjasa. 4 organisasi tersebut adalah Ibu ambil nggak semuanya ya, tapi semuanya memang luar biasa, berjasa sekali untuk negara kita. Di antaranya adalah 4 organisasi tersebut: Muhammadiyah, Sarekat Islam, kemudian Ikatan Pelajar Indonesia, dan juga Indis Party. Ya, selanjutnya hari ini kita akan membahas lanjutannya. Kalau minggu lalu kita bahas organisasi-organisasinya, sekarang kita bahas ini tahapan-tahapan bangsa Indonesia dari awal 1900 sampai dengan proses kemerdekaan, dan juga nilai-nilai yang perlu kalian tumbuhkan, nilai-nilai yang tidak boleh hilang dalam diri kalian, karena kalian adalah seorang pelajar yang hidup pada masa sekarang itu masa apa? Masa modern, terus masa apa? Masa reformasi. Kita itu ada di masa reformasi. Masa reformasi itu adalah tingkatan paling tinggi dalam suatu negara. Awalnya kan kita awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, kemudian reformasi. Reformasi itu adalah masa kebangkitan suatu negara. Berubah semuanya. Awalnya kita dipimpin oleh siapa?
Nah, presiden pertama kita adalah Soekarno. Terus Soeharto. Soeharto. Harusnya jadi presiden itu berapa lama anak-anak? 5 5 tahun 1 periode. Kalau 2 periode berapa lama? 10 tahun. Tapi Soekarno dan Soeharto lebih nggak dari 10 tahun? lebih. Makanya ketika Bapak Soeharto lengser, Indonesia mengalami yang namanya reformasi, perbaikan amandemen undang-undang dasar sampai dengan sistem pemerintahan keseluruhan. Namanya reformasi. Dan kalian hidup pada masa reformasi? Boleh ya? Boleh. Oke. Kalau kenapa presiden ke-1 dan kedua Soekarno dan Soeharto itu masa jabatannya lama? Kenapa masa jabatannya lama? Ada yang mau menjawab? Pertanyaannya bagus. bisa menggantikan mereka. Kenapa, Pasya? Tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Oke, jawabannya bagus ya. Katanya tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Jawaban yang lain. Kenapa sampai 32 tahun Bapak Soeharto? Kenapa? Karena pada saat itu masa Orde Lama dan Orde Baru banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hal pemerintahan, termasuk lamanya menjabat menjadi presiden. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang dilanggar masalah konstitusi. Harusnya mah selama 10 tahun, tapi ini selama 32 tahun. Makanya diperbarui setelah Bapak Soeharto lengser, semuanya diperbarui. Ya, oke, mati lampu ya anak-anak. Harusnya pakai fokus, ternyata udah mati lampu, dan fokusnya nggak ada ya. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan saja materinya. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa kalian hidup pada masa reformasi. Ketika masa reformasi, banyak sekali hambatan-hambatan dan kemudahan yang kalian hadapi. Betul tidak? Betul. Salah satu kemudahannya apa? Sudah. Salah satu kemudahan yang kalian dapatkan di masa reformasi adalah Budaya untuk berpendapat. mudahnya untuk berpendapat. Kemudian apa lagi? Enak hidup di zaman modern. Iya, berarti modernisasi ya. Ya, modern. Terus apa lagi yang perempuan? Tadi kemudahannya mudah berpendapat, hidup di zaman modernisasi. Terus Bisa bersekolah. bisa bersekolah, yang lainnya juga bisa bersekolah. Apalagi sih kemudahan yang kalian temukan pada saat ini? Tadi ya, kemampuan atau cara penyampaian pendapat itu tidak lagi dilarang. Bahkan setiap orang berhak berpendapat. Terkadang karena setiap orang berhak berpendapat, malah etikanya tidak digunakan. Betul tidak? Apalagi selain itu, kemudahan berpendapat, hidup di zaman modern. Terus apalagi? Kemudahan berkomunikasi. Kemudahan berkomunikasi. Terus mudah mencari informasi. Bagus. Selanjutnya, kalau dari segi pemerintahan, mudah menjadi anggota dewan. Betul nggak? Betul. Karena sekarang siapapun berhak mencalonkan diri menjadi anggota Dewan. Ya, itu salah satu kemudahan yang kita hadapi pada masa reformasi. Tapi tantangannya apa? Tantangannya harus lebih bertanggung jawab, jangan suka korupsi. Dia lagi bertanggung jawab. Terus apa lagi? Apa lagi? Lagi bertanggung jawab. Terus Mencari informasi yang kita dapat. mencari informasi yang kita dapat itu karena sekarang banyak sekali kabar Hoax. hoax, betul nggak? Betul. Ya, jadi untuk mendapatkan informasi, mencari informasi, menggali informasi itu perlu ada apa? Ada buktinya. Iya, perlu ada bukti. Jadi kalian tidak boleh menelan informasi mentah. Ya, itu kemudahan dan berbagai macam hambatan yang akan kalian temukan ketika kalian hidup pada masa reformasi. Sekarang kita lihat dulu tahapan masyarakat Indonesia mulai di tahap tahun pertama ya, 900 sampai dengan proklamasi. Masih ingat kita dijajah pertama kali oleh bangsa asing di tahun 1512. Kemudian mulai tumbuh rasa kebersamaan.
wabarakatuh. Bu Nindi. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini luar biasa baik, bersemangat. Wah, selalu bersemangat ya kalau Bu Nindi itu. Ini Bu Nindi mungkin tujuan kita hari ini bertemu itu kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan belajar di kelas ya, sudah melihat bagaimana di Maja, luar biasa ya. Meskipun kemarin kata Bu Nindi sedikit ada gimana? Ya, karena mati lampu jadi sedikit ada hal-hal yang sebenarnya pesimiskan gitu ya di proses pembelajaran tersebut, karena model kemudian media yang sudah disiapkan itu nyatanya harus sepersekian detik saya rubah karena sesuai dengan kondisi saat itu. Tapi luar biasa ya Bu Nindi sudah bisa mengatasi hal itu gitu. Nah hari ini mungkin kita akan berbincang tentang apa yang sudah kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan terkait dengan kegiatan kemarin. Menurut Bu Nindi sendiri, bagaimana sih perasaan Bu Nindi setelah mengajar di kelas ini? Rasanya pertama antusias ya, karena anak-anaknya juga sangat aktif dalam pembelajaran, tapi di tengah proses pembelajaran ada kendala yang membuat harus mengganti model pembelajaran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena di tengah pembelajaran itu mati lampu ya, sampai dengan selesai pembelajaran. Jadi ketika ditutup akhir pembelajaran barulah kembali bisa gitu ya, karena listrik juga sudah nyala. Iya. Kemarin juga saya sempat menyimak ya Bu Nindi, luar biasa ya, dalam waktu sekian detik gitu tanpa berpikir panjang Bu Nindi sudah bisa untuk mengganti ya siasat itu semua. Nah apakah kemarin itu tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak? Kalau saya untuk tujuan pembelajaran tercapai ya Bu ya, karena di proses pembelajaran itu kan anak-anak juga diharapkan mampu untuk menjelaskan fase-fase tahapan bangsa Indonesia dari awal tahun 1900 sampai dengan fase menuju kemerdekaan. Anak-anak paham mengenai materi tersebut, bisa menguapkan kembali, mendiskusikan kembali materinya. Mungkin hanya saja tadi ya, mulai pembelajaran sudah disiapkan, bahan ajarnya, kemudian kuis yang mereka sudah siap lakukan, ternyata harus diganti berdasarkan kondisi saat itu. Seperti itu sih. Ya, berarti kalau tadi secara keseluruhan tujuannya sudah tercapai. Nah, menurut Bu Nindi sendiri apa sih yang kira-kira sudah baik dari pembelajaran kemarin? Pas dari yang sudah baik dari anak-anaknya ya Bu ya, karena juga anak-anak yang luar biasa semangat belajar itu baik sekali, meskipun mereka tahu tidak jadi menggunakan Canva, nggak jadi kuis ya, tapi mereka tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran. antusias. Berarti Bu Nindi di situ sudah bisa mengondisikan juga ya, sehingga anak-anak bisa lebih antusias meskipun kondisinya tidak enak. Kemudian Bu Nindi, apa sih yang menurut Bu Nindi belum baik ya, terlepas dari kendala yang kemarin ada, yang belum baik yang harus Yang ini mungkin yang pertama, saya harus lebih kreatif lagi ya, mengembangkan bahan ajar saya, meskipun situasi tidak memungkinkan. Seharusnya saya bisa menggunakan model pembelajaran yang lain yang bisa membuat siswa lebih aktif dari kemarin saat proses pembelajaran. ya. Berarti ada model pembelajaran yang harus diterapkan ya, dan media lain yang digunakan agar lebih baik. Kemudian tadi kan disebut sebetulnya ya yang menjadi kendalanya itu ya tadi mati lampu ya. Padahal di awal Bu Nindi sudah menjelaskan bahwa akan menggunakan aplikasi yang bakal menarik gitu ya untuk anak-anak, dan anak-anak juga kelihatan sudah antusias. Tapi mudah-mudahan kendala tersebut tidak menjadi sebuah tekanan yang berarti, karena ternyata Bu Nindi juga bisa mengatasi hal itu. Selain mati lampu, apalagi sih yang menjadi kendala ketika pembelajaran? Kalau saya dikatakan materi ya Bu ya, karena kan materi ketika proses pembelajaran itu adalah materi yang cenderung, kalau menurut saya ya, ini itu pemahamannya ya luar biasa, bukan hanya mereka bisa memahami isi materi, tapi juga mereka harus bisa merampungkan semangat apa saja sih sebetulnya ada dalam proses pembelajaran tersebut. Karena untuk proses pembelajaran mereka sendiri, anak-anak itu tidak hanya paham pada materi saja, melainkan juga harus sikap apa yang bisa mereka ambil untuk kehidupan mereka dari materi yang dipelajari tersebut. Jadi itu mungkin yang belum ya, bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi mereka
siswa, rasa peduli kepada sesama, itu kan perlu ya Bun ya, apalagi diingat bahwa anak-anak sekarang itu sepertinya rasa empatinya mulai berkurang. Maka menurut saya bisa gitu ya, melalui pembelajaran yang saya lakukan, saya terangkan dulu kepada mereka sikap-sikap apa saja sih yang penting dimiliki oleh para pelajar, khususnya mereka yang sekarang ini tinggal di zaman yang begitu mudah, dimudahkan. Kemudian juga karena kemudahan itu mungkin rasa empatinya sedikit berkurang, karena mereka merasa bahwa saya bisa melakukan itu sendiri, tidak butuh orang lain. Lebih individualis ya? Iya, lebih individualis. Iya. Baik Wendy, tadi luar biasa ya, berarti di awal itu ada penjelasan pejabat dulu tentang sikap-sikap. Nah, kalau untuk tugas sendiri misalnya ya, ada nggak tugas yang berkaitan dengan hal yang membuat mereka mendorong mereka itu untuk mengaplikasikan hal itu di luar lingkungan sekolah? Ada ya, kita bisa membuat tugas yang mereka itu misalnya bisa mengaplikasikan sikap-sikap tersebut di luar lingkungan sekolah. Misalnya ketika mereka sudah mempelajari fase-fase ini, ada sebetulnya tugas proyek yang bisa mereka lakukan di luar lingkungan sekolah. Salah satunya misalnya mereka bisa melakukan kegiatan bakti sosial. Jadi kegiatan bakti sosial ini juga sebagai sarana untuk menunjukkan rasa kesatuan dan kesatuan diri mereka, karena ternyata banyak sekali orang-orang yang masih membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang mungkin tidak sempurna mereka yang bisa belajar di sekolah. Itu salah satu proyek yang sebetulnya akan dilakukan di proses pembelajaran ini, karena akhir pembelajaran itu di fase keterampilan ada proyek yang sesuai dengan materi kebangkitan nasional di Indonesia. Berarti kalau untuk rencananya sendiri kegiatan tersebut akan dilaksanakan kapan? Tadinya mungkin di minggu ini ya Bun ya, insya Allah di minggu ini dilaksanakan. Hanya proyek kecil saja, misalnya dilakukan oleh 3 atau 2 kelompok besar, kemudian mereka melakukan bakti sosial di lingkungan mereka sendiri Bun. Berarti dalam hal ini melibatkan pihak lain ya? Iya, melibatkan masyarakat setempat di lingkungan tempat. Berarti pembelajaran kontekstualnya di sini sudah ada ya untuk aplikasinya sendiri. Nah, baik Bu, ini berarti rencana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di minggu ini. Kemudian setelah itu misalnya kalau itu terlaksana, apa sih tindak lanjut yang akan dilakukan dari pembelajaran itu? Ya, nanti ketika mereka sudah selesai kemudian melakukan proyek bakti sosial di lingkungan mereka, kemudian mereka akan menginformasikan jadi pengalaman apa sih yang mereka dapat setelah mereka melakukan proyek tersebut. Kemudian ada hal baik apa yang mereka dapat juga untuk diri mereka sendiri dan juga untuk orang lain di lingkungan mereka. Ya. Berarti kalau begitu murid lebih terlibat secara aktif ya dalam kegiatan itu, terutama dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Luar biasa ya ini pembelajaran ini, ternyata bagi saya sendiri juga apa ya, menjadi sebuah pelajaran juga. Ternyata memang anak-anak masa kini betul tadi kata Bu Nindi, empatinya memang mulai berkurang, dan mudah-mudahan strategi yang Bu Nindi akan terapkan itu akan berhasil, dan itu kan agar terwujudnya program pelajaran Pancasila ya, terutama dalam hal ini mata pelajaran PKN apalagi yang lebih mengerucut gitu ya pelajaran mereka. Nah itu mungkin Bu Nindi yang saya rasa Bu Nindi sudah luar biasa ya untuk mengajarkan anak-anak itu, harus kemudian juga kalaupun ada kendala semoga menjadi perbaikan hidup ya. Terima kasih banyak Bu Nindi untuk waktunya, mudah-mudahan kedepannya bisa. Terima kasih ya atas masukan dan semua saran. Iya, assalamualaikum. Bu Nindi, untuk tadi kita sudah melaksanakan coaching ya. Nah, bagaimana sih perasaan Bu Nindi setelah melakukan coaching dengan saya? Perasaannya yang pertama mudah ya, karena awalnya saya merasa kesini takut tidak tersampaikan dengan tujuan pembelajarannya, kemudian takut dengan anak-anak dengan model pembelajaran yang saya lakukan. Tapi ketika sudah coaching, saya merasa yakin bahwa nanti saya bisa menindaklanjuti dengan proyek-proyek lainnya terkait dengan materi yang saya ajarkan berkaitan dengan materi kebangkitan nasional Indonesia. Luar biasa ya, mudah-mudahan Bu Nindi tadi kan sudah menemukan solusi dari diri sendiri sebetulnya ya, dari cerita-cerita yang Bu Nindi sampaikan. Luar biasa ternyata dari kendala-kendala yang Bu Nindi hadapi, ternyata Bu Nindi bisa menemukan juga nih solusi kedepannya seperti apa. Yang menarik bagi saya tadi itu ini ya, ada perasaan lega gitu ya, dengan kegiatan coaching kita hari ini. Semoga tindak lanjutnya bisa terrealisasi ya Bu Nindi ya, teman-teman.